pagi, saudara-saudara, Bapak Ibu semua, Shalom. Semoga di hari-hari yang masih mungkin ada yang beberapa berlibur atau di kota masing-masing juga dalam kondisi yang baik. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang saya beri judul Survivor. Kalau boleh dikasih share screen, saya mau ada PowerPoint-nya kalau berkenan diberikan oleh host. Terima kasih. Oke. Ya. Survivor adalah orang yang berhasil survive atau berhasil keluar dari suatu kondisi yang berbahaya yang biasanya orang-orang yang lainnya itu tidak selamat atau meninggal atau dia adalah satu-satunya mungkin. Nah, di dalam peristiwa kecelakaan pesawat atau kapal, sering ada orang yang selamat dan disebut seorang survivor. Nah, tetapi hari ini topik yang saya mau bahas adalah tentang Yosua. Kenapa Yosua termasuk golongan survivor? Karena ketika kita melihat Yosua adalah orang yang berhasil selamat ketika orang-orang seumurnya, segenerasi dengan Yosua itu meninggal di padang gurun. Dan kita tahu Yosua selamat bisa memimpin masuk bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dia survive selama 40 tahun di padang gurun. Dia adalah orang yang hebat karena kita tahu di awal-awal perjalanan bangsa Israel dia adalah termasuk golongan pengintai juga yang dikirim oleh Musa untuk melihat kondisi tanah perjanjian. Berarti Yosua itu adalah orang yang bisa berperang, mungkin mahir memegang senjata, dan juga dia adalah, kalau di zaman sekarang itu, mungkin seorang intelijen yang handal dan tidak diragukan lagi kemampuannya. Tetapi mengapa ketika Yosua itu mau mengambil alih kepemimpinan dari Musa, Tuhan itu mengingatkan Yosua untuk tidak takut itu berkali-kali. Dia berbicara pertama lewat Musa dan akhirnya Tuhan juga berbicara langsung kepada Yosua. Nah, firman Tuhan akan kita baca pertama di Ulangan 31 ayat 6-7 ketika firman-Nya datang kepada Musa untuk Musa sampaikan kepada Yosua. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjala menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Lalu firman Tuhan juga datang langsung kepada Yosua. Jadi Musa udah bilang, harusnya Yosua itu sudah cukup berani. Kita tahu Yosua juga seorang pejuang yang tangguh. Walaupun usianya pada saat dia akan memimpin udah tidak muda lagi, tetapi dia adalah orang yang capable sebenarnya. Tetapi Tuhan tetap ingatkan lagi Yosua 3 kali. Di firman Tuhan Yosua 1, 6-7 dan ayat 9. Tuhan bilang lagi sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Terakhir Tuhan bilang, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Nah, jika kondisi Yosua itu dalam kondisi yang siap, dalam kondisi yang berani, kenapa Tuhan capek-capek ngulang-ngulang perkataan ini, kuatkan dan teguhkan, kuatkan dan teguhkan. Bahkan di ayat 9 bilang, janganlah kecut dan tawar hati. Mungkin kita bisa melihat ada kemungkinan, ada keraguan-raguan dari Yosua bahwa dia bisa memimpin bangsa ini seperti pemimpin sebelumnya, yaitu Musa. Musa yang begitu disertai Tuhan,
begitu dekat dengan Tuhan, bisa ngobrol sama Tuhan. Tetapi Yosua belum pernah mengalami itu, belum pernah menghadap Tuhan tuh langsung seperti Musa. Tetapi Tuhan bilang seperti dia menyertai Musa, dia akan menyertai Yosua. Dan Yosua benar-benar tahu kondisi lokasi yang akan dia datangin, yaitu tanah perjanjian, karena dia adalah seorang pengintai. 40 tahun yang lalu dia tahu di situ adalah kota-kota yang kuat, yang banyak bentengnya, yang pasukan-pasukannya juga hebat. Dan dia tahu fakta-fakta itu. Lalu fakta berikutnya yang Yosua tahu adalah bangsa yang akan dia pimpin juga adalah bangsa yang susah untuk diatur. Maka ada kemungkinan ketika Yosua terpilih, Yosua itu mengalami ketakutan atau keraguan-raguan di dalam hatinya. Makanya Tuhan sampai menguatkan dan meneguhkan Yosua. Memang tugas ini sangat berat, tetapi yang kita tahu hari ini adalah Yosua adalah orang pilihan Tuhan. Nah, ketika orang pilihan Tuhan dipilih untuk satu tugas seberat apapun itu, ada 3 hal yang akan dialami oleh seorang pilihan Tuhan, yaitu akan berjalan bersama dengan Tuhan, akan bekerja bersama dengan Tuhan, dan akan berperang bersama dengan Tuhan. Yang pertama, berjalan bersama Tuhan. Ulangan 31 ayat 6 tadi bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Kita tahu pada awal Musa mau memulai perjalanan, Musa itu bilang sama Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memimpin kita langsung, Musa nggak akan berani untuk memimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian melalui padang gurun. Lalu Tuhan menyatakan kuasanya memimpin bangsa itu lewat tiang awan dan tiang api. Dan ketika kita lihat ya di hari-hari ini ada yang namanya artificial intelligence, Bapak Ibu. Dan di artificial intelligence itu kita bisa masukkan sesuatu, lalu mereka bisa menggambarkan dengan seperti gambar kartun gitu ya, tapi terasa real gitu. Lalu ada satu akun di sosial media, dia bilang dia tuh membuat artificial intelligence dari ayat-ayat yang ada di Alkitab. Jadi dia misalkan kejadian waktu penciptaan tuh kira-kira gambarnya seperti apa ya. Dan ini ada ketika dia masukkan tiang awan dan tiang api itu seperti apa ya. Dan tiang awan dan tiang api yang digambarkan oleh Alkitab, artificial intelligence itu menggambarkan sesuatu yang sangat mencolok gitu ya. Sesuatu yang besar, yang seperti tornado yang diam. Kalau kita lihat tornado kan bergerak terus hilang. Ini diam selama 40 tahun memimpin bangsa itu. Ketika tiangnya bergerak, mereka bergerak. Ketika tiangnya tidak bergerak, mereka tidak bergerak. Berarti sebenarnya ketika bangsa Israel berjalan bersama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan itu terlihat oleh orang-orang yang mereka lewatin. Karena kejadiannya tuh benar-benar terlihat mata gitu. Berarti orang-orang tuh tahu orang Israel, bangsa ini, bangsa yang sedang bergerak di padang gurun ini besar. Ada sesuatu hal yang menyertai mereka yang sangat spektakuler, yaitu kuasa Tuhan. Nah, tetapi terkadang di dalam relevansi dalam kehidupan kita berjalan bersama Tuhan itu nggak semudah itu. Seringkali kita memilih atau membuat hikmat kita itu, keinginan kita itu di atas keinginannya Tuhan. Makanya ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, berarti dalam setiap langkah kita harus tanya Tuhan dulu, mau kemana, mau ke kiri atau ke kanan. Tuhan pengen kita berjalan atau pengen kita berhenti. Tuhan pengen kita lari atau pengen kita stop dulu. Karena bangsa Israel pada waktu itu pun seperti itu. Tanya Tuhan dulu, lalu harus ambil jalannya Tuhan. Terkadang Tuhan itu memberikan jalan yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kehendak Tuhan itu berbeda dengan apa yang menjadi kehendak diri kita pikirkan, Bapak Ibu. Maka dari itu, untuk berjalan terus bersama Tuhan harus ambil langkah ini, tanya Tuhan sebelum melangkah. Lalu ketika sudah tahu Tuhan mengarahkan kemana, ambil jalan itu tersebut, walaupun mungkin jalan tersebut bukan jalan yang kita inginkan, dan ikut kehendak Tuhan. Jangan berdoa sama Tuhan, Tuhan inilah kehendakku, jadilah kehendakmu. Doanya salah, tetapi jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup. Yang kedua, bekerja bersama Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab Engkaulah
yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ketika Yosua dipilih, Yosua punya satu tugas, yaitu memimpin memasuki negeri perjanjian. Kita sering berpikir tanah perjanjian atau janji Tuhan itu ketika kita sudah diberikan tinggal ambil, atau kalau kita dapat rumah tinggal masuk, rumahnya udah lengkap, udah ada furniturnya, tinggal pakai. Ternyata enggak. Yang Tuhan janjikan itu ada sesuatu hal yang harus dikerjakan, ditaklukkan, dikalahkan. Jadi Yosua bertugas memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian, bukan pekerjaan yang mudah. Sebab bangsa ini kan harus diatur, nanti ada pembagiannya. Suku ini dapat yang mana, lalu mengalahkannya caranya gimana, cara berperang yang sesuai arahan Tuhan seperti apa. Ada bahaya, ada ancaman yang menanti. Tetapi ketika Yosua bekerja bersama Tuhan, dia bisa menaklukkan bangsa-bangsa yang harus ditaklukkan. Nah, seringkali kata bekerja bersama Tuhan, ada orang-orang yang berpikir bekerja bersama Tuhan itu seakan-akan menyerahkan tanggung jawabnya sama Tuhan. Nah, ini adalah pemahaman yang salah, karena bekerja bersama Tuhan bukan berarti kita lepas tangan. Tetapi bekerja bersama Tuhan itu berarti kita angkat tangan ketika kita sudah mengerjakan sekuat tenaga apa yang tangan kita bisa, agar Tuhan turun tangan menyempurnakan pekerjaan tangan kita. Bekerja bersama Tuhan bukan lepas tangan, tetapi angkat tangan agar Tuhan turun tangan menyempurnakan pekerjaan tangan kita. Yang terakhir, berperang bersama Tuhan. Tuhan bilang di Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam setiap peperangan seringkali mungkin ketika melihat musuhnya semakin kuat atau lebih hebat, imannya lemah. Tetapi ketika tanah perjanjian yang dihuni oleh bangsa yang harus banyak ditaklukkan, kita tahu Yosua itu sering menang dalam peperangan. Dan yang menarik adalah peperangan-peperangan yang dimenangkan Yosua adalah peperangan-peperangan yang dimenangkan bukan dengan teknik perang yang dahsyat, bukan dengan alat perang yang hebat, tetapi peperangan yang dimenangkan oleh mujizat. Nah, jadi kalau kita lihat cerita paling terkenalnya tembok Yeriko, itu runtuh karena dikelilingin aja, dikelilingin doang, dinyanyiin, ditiup sangkakala, dibawa tabut, dan akhirnya temboknya runtuh sendiri. Dan kita tahu ketika tembok Yeriko itu runtuh, itu bukan karena kehebatan bangsa Israel, tetapi karena kehebatan kuasa Tuhan. Dan yang paling dahsyat dalam peperangan Yosua, yaitu ketika Yosua berdoa meminta kepada Tuhan untuk memberhentikan matahari agar Yosua punya extra time, punya waktu lebih untuk memenangkan peperangan. Itu tercatat dalam Yosua 10 ayat 12. Yosua 10 ayat 12 bilang gini, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Di zaman tersebut mungkin waktunya nggak pakai jam kayak kita sekarang, pakai penentu arah matahari dan terlihat mataharinya bergeraknya berhenti gitu, lambat. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, ketika kita masuk ke dalam panggilan Tuhan, ketika kita dipilih Tuhan untuk satu tugas, satu panggilan hidup, satu purpose yang mungkin sulit, yang mungkin besar, kita ingat ketika kita berjalan, bekerja, dan berperang bersama Tuhan, sebenarnya apapun yang kita hadapin itu kita bisa hadapin karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Bayangkan matahari bisa berhenti, dan ini tuh bukan kiasan, bukan cerita dongeng, tetapi cerita yang history, sejarah, pernah terjadi di dalam sejarah. Matahari itu bergeraknya entah bagaimana di sistem tata surya, itu
lambat gitu ya. Berarti kalau kita tahu sekarang dengan ilmu pengetahuan yang muterin matahari itu bumi, berarti bumi itu orbitnya waktu itu memelan gitu ya. Itu secara ilmu sains kan tidak mungkin gitu ya, di luar nalar. Tetapi ternyata terjadi karena doa seorang Yosua yang akan ingin memenangkan peperangan, meminta tolong sama Tuhan. Jadi hari ini mungkin peperangan kita bukan kayak Yosua zaman dulu. Peperangan kita beda lawannya, tetapi dalam setiap peperangan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita semua, kita tahu Tuhan berperang bersama dengan kita. Nah, 3 hal ini saya akan tutup dengan ayat yang ke-7 dan 8 di Yosua 1 tadi. Untuk menjadi seorang survivor, maka kita harus yang pertama membaca, memperkatakan renungan firman Tuhan, berhati-hati dalam bertindak dan tidak menyimpang dari Tuhan. Yosua 1:7-8 tadi bilang, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segalanya yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Membaca dan memperkatakan firman Tuhan hari ini, setiap pagi dengar doa pagi, firman Tuhan direnungkan kembali, agar apa? Agar firman Tuhan yang kita dengar itu terus merema dalam kehidupan kita, dan ketika ada masalah, ada peperangan, ada kebingungan untuk mengambil langkah ke kanan atau ke kiri, firman Tuhan bisa mengingatkan kita sehingga kita bertindak berhati-hati agar kita tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan, tidak hidup menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tekun terus melakukan hal-hal ini, saya yakin perjalanan kita bersama dengan Tuhan menuju, kalau bangsa Israel itu tanah perjanjiannya adalah tanah yang mereka duduki sekarang, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita ke satu tanah perjanjian yang lebih indah, lebih baik, yang Tuhan janjikan. Dan tanah perjanjian itu bukan tanah yang tiba-tiba siap untuk diambil, tetapi ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan, kita usahakan. Tetapi kesulitan sesulit apapun kita bisa berhasil. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Iman yang berasal dari keintiman dengan Tuhan dan juga dengan firman-Nya akan membawa kamu bertahan menghadapi segala pergumulan dan akan membawa kamu dalam kemenangan yang dahsyat. Firman Tuhan hari ini semoga menguatkan kita di tengah segala masalah hidup kita, atau di dalam segala kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita tahu kita adalah orang yang terus berjuang sampai garis akhir nanti, sampai kita bertemu lagi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.